bisa menghemat banyak biaya dengan cara memanfaatkan beberapa bahan alami yang ada di sekitar rumah. Langsung saja yuk kita praktek. Wah, udah siap nih bahannya. Apa saja nih? Apa saja? Ini kita mau nyoba bikin media tanam untuk, misalkan ini saya punya contoh tanaman stroberi ya. Nah, sebelum menentukan media tanam apa saja yang mau kita campurkan, seperti tadi kita akan ngobrol-ngobrol lumayan panjang tuh masing-masing sifat dan karakternya media tanam. Kita perlu mengidentifikasi dulu nih si tanaman stroberi ini. Misalkan tanaman stroberi ini kan dia akarnya serabut ya. Dia dominan pada akar serabut. Kemudian ruang tumbuhnya atau daerah tumbuhnya, kalau stroberi kan banyak dia di daerah dataran tinggi dengan suhu yang suhu dingin, kemudian daerah dengan kelembaban tinggi. Nah, maka yang perlu kita sesuaikan adalah misalkan saya di sini sudah punya, saya tetap pakai tanah, Vi. Tetap pakai tanah, kemudian ada campuran yang kita bisa pakai biar dia mudah tertembus oleh akar serabutnya. Kita pakai arang sekam, Vi. Ini enggak semuanya? Oh enggak, kita pilih aja beberapa. Ini kita pakai untuk arang sekamnya. Bisa bantu campurkan, Vi. Pakai semua aja itu, karena sedikit. Nah, arang sekam ini kan dia nanti membantu dia dijaga kelembaban media, kemudian untuk porositasnya juga bagus ya dia ya, sirkulasi air dan sirkulasi udara. Nah tadi saya bilang bahwa tanaman stroberi itu dia lebih banyak tumbuh itu di daerah dataran tinggi dengan kelembaban dan suhu yang dingin. Nah, kemudian kita coba sesuaikan untuk daerah yang seperti itu. Dia berarti medianya tuh harus terjaga kelembabannya. Nah, kita bisa pakai tambahan kokopit, Vi. Apa ini tadi? Kokopit. Ini yang dari dari kulit kelapa. Dari kulit kelapa. Tapi untuk porsinya dia kalau tanah dan arang sekamnya dia 1:1. Untuk kokopitnya kita pakai setengahnya saja. Jadi ataupun perbandingan yang lain 2 tanah, 2 arang sekam, 1 kokopit. Nah, kokopit ini kan dia membantu untuk dijaga kelembaban media tanamnya. Ini dipakai, tambahan kokopit ini diperlukan kalau misal Vivi nanam stroberi ini di daerah dataran rendah. Kan daerah dengan suhu yang cenderung lebih panas. Kemudian media tanam kan biasanya gampang kering. Kalau di daerah dataran tinggi, Vivi nanamnya tidak perlu tambahan kokopit. Cuman arang sekam sama tanah kayak gitu. Nah, pada proses ini kita juga perlu memahami sifat dari tanamannya itu sendiri, sifat masing-masing media tanam, kemudian daerah tempat tinggal kita. Nah, jangan keliru nanti karena kita ngasih contoh nih, porsinya adalah tanah, arang sekam, kemudian kokopit. Kemudian orang di daerah dataran tinggi ikut juga pakai kokopit. Nah, nanti malah medianya terlalu lembab, nggak bagus juga gitu. Nah, ini kita coba, kita aplikasikan ini seolah-olah ini adalah kita mau pakai di daerah dataran rendah. Nah, si kokopit ini, Vi, dia sebenarnya ketika sebelum dicampurkan, selain ada perlu proses sterilisasi, kokopit ini juga dia perlu dibersihkan atau dihilangkan kandungan taninnya. Harus dibersihkan. Dia ada kandungan tanin. Dia dia kan berasal dari kulit kelapa ya. Kemudian serbuknya ini dia ada kandungan yang namanya tanin. Lah, ini ketika dia tidak dihilangkan ataupun tidak dikurangi, ini justru dia bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, biasanya kalau saya sebelum pakai kokopit untuk campuran media tanam, ini saya lakukan perendaman dulu dengan air biasa. Itu biasanya 24 jam udah cukup lah. Atau kemudian ada juga beberapa teman yang dia pakai tawas. Kalau saya sih nggak pakai tawas, saya cukup direndam pakai air biasa biar kandungan taninnya dia berkurang. Karena kalau tidak dilakukan perlakuan seperti itu, nanti dia justru kandungan taninnya itu bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, ini ketika sudah dicampur seperti ini tanahnya kemudian kita ngambil dari kebun. Kita nggak tahu nih dia steril apa enggak, karena seperti itu. Nah, Vivi kan tadi nanya perlu sterilisasi enggak? Nah, kita pakai yang stick ini yang dia diolah dari lerak. Nah, ini tinggal kalau udah kayak gini tinggal semprot aja, Vi. Pakai air biasa. Ini tadi sudah saya campur ya. Ini ada di 3 literan air yang tadi saya masukkan. Terus
Kalau untuk 3 liter itu kita cukup pakai untuk per liternya itu 1 tutup. Ini dipakai dalam kadar pekat pun nggak apa-apa. Karena si lerak ini, dia ketika baru diaplikasikan, kan kandungan sapon ini dia bersifat racun. Ada antibakteri, anti jamur, dan anti serangga. Tapi ketika sudah lebih dari 2 hari atau 3 hari, kan dia ada proses oksidasi itu namanya. Sudah ada kandungan racunnya dia terurai. Nah justru ini karena sifatnya adalah bahan organik, aman untuk tanah, aman untuk media tanam, tapi juga dia menambah kandungan bahan organik yang ada di media. Nah ini tadi sudah aku siapkan untuk airnya, ini kita isi 3 liter, maka kita pakai 3 tutup aja. Apakah ada pengaruhnya Mas kalau kita salah dalam mengatur komposisinya? Ada. Misalkan tanaman itu dia butuh air, tapi tidak boleh terlalu jenuh. Terlalu jenuh itu terlalu banyak lah, dalam secara mudah bisa dipahami seperti itu. Bahkan pada tanaman, misalkan kayak tanaman padi itu kan dia butuh air banyak, tapi sebenarnya tanaman padi itu tidak butuh terendam. Kalau kita ngelihat orang nanam padi selalu airnya kayak air kolam kayak gitu ya, sebenarnya enggak. Tanaman itu dia hanya butuh media tanam itu dia kelembabannya terjaga. Karena dengan kelembabannya ada itu reaksi kimia di dalam media tanam. Tadi saya sebut ada fisika, kimia, dan biologi tanah. Lah proses kimiawi tanah itu dia mau nggak mau itu harus dalam kondisi lembab, ada perubahan satu unsur ke unsur lainnya. Kemudian proses ruang hidup juga untuk mikroorganisme dia butuh kelembaban. Contoh kayak cacing. Cacing ketika dia di media tanam, dia media tanamnya terjaga kelembabannya, maka dia akan hidup nyaman di situ. Tapi ketika cacing itu misalkan Vivi sampai lupa nyiram misalkan, sampai berminggu-minggu, kemudian media tanam itu kering, sementara wadahnya terisolasi hanya dalam 1 pot kayak gitu. Ini juga ada korelasi yang kurang baik juga. Banyak orang yang berpersepsi bahwa cacing itu nggak bagus untuk tanaman. Tapi sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus, hanya saja memang cacing itu membutuhkan ruang hidup. Kondisi kelembabannya terjaga, karbon organik atau sumber makanannya untuk dia harus ada. Nah, pada beberapa kasus itu ada cacing misalkan dianggap dia memakan akar tanaman. Sebenarnya bukan dia itu dalam tanda kutip bahasa Jawanya geragas kayak gitu. Enggak sebetulnya. Karena media tanam terlalu kering, dia butuh survive gitu loh. Maka nyari sesuatu yang lembab lah. Yang lembab itu adalah akar gitu loh. Akar itu masih dalam kondisi lembab. Nah, kalau sudah seperti ini, Vi, sudah tercampur, ini kita sterilkan dulu ya. Kita semprot. Vivi bisa bantu aduk ya. Lah nanti untuk penambahan kompos ataupun kemudian pupuk kayak gitu nanti bisa dilakukan setelah proses ini selesai ya. Jadi ini kita sterilkan dulu. Udah, kalau udah lembab semua, tercampur semua. Udah. Nah, oke. Kalau sudah dia dalam proses sterilisasi itu, kemudian kelembaban tanah itu, dia yang penting adalah tidak sampai terlalu basah ya. Cukup seperti ini kan dia sudah merata. Nah, nanti kita diamkan dulu. Didiamkan dulu. Biasanya kalau saya mendiamkan ini sekitar 2-3 hari. Nah, setelah 2-3 hari, saya di sini ada nih, Vi, yang di pot nih. Ini bisa digeser. Kita pakai yang sudah sterilkan. Ini kan komposisi media tanamnya kita sesuaikan dengan kebutuhan tanaman stroberinya. Kemudian ada proses sterilisasi pakai cairan dari lerak ini, larutan dari lerak ini. Lalu kemudian seperti tadi saya bilang, setelah media ini steril, kita tambahkan agen hayati jamur baiknya ini, Vi. Ini kan sudah 2 atau 3 hari nih, Vi. Dia sudah steril ya. Baru kemudian kita tambahkan agen hayati atau mikroorganisme yang kita inginkan. Nah, ini tadi saya punya trichoderma yang saya dapat dari ampas-ampas buah lerak. Nah, ini tinggal kita campur aja. Vivi bisa bantu ngaduk mungkin, diaduk rata ya. Ini kan jamurnya ini dia nanti membentuk spora. Nah, spora ini nanti ketika kelembaban medianya terjaga, kemudian ada sumber karbon organik yang memadai di dalam media tanam ini, maka si jamur baik trichoderma ini dia akan berkembang, Vi. Nah, ketika dia berkembang di lahan, otomatis media tanamnya ini menjadi subur.
Kemudian bebas dari serangan jamur atau penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, kalau misal seperti ini kurang lembab, kita bisa semprot lagi dengan air biasa. Yang penting dia tetap lembab. Nah, kalau sudah tercampur, untuk memaksimalkan perkembangbiakan si trichoderma ini, kita jangan langsung ditanami, Vi. Terus siram air dulu. Kita jaga kelembabannya, simpan di tempat yang teduh. Kalau misalkan mau maksimal lagi, bisa di atasnya ini kita tutup entah pakai karung atau pakai plastik kayak gitu. Yang penting medianya itu tetap terjaga kelembabannya. Jadi si trichoderma ini dia butuh media yang lembab untuk berkembang. Jamur kan senang di tempat-tempat yang lembab ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah 2 minggu baru bibit tanaman, misalkan Vivi nanam stroberi. Nah, baru stroberinya dipindahkan ke media tanam yang ini. Jadi komposisinya sesuai dengan kebutuhan tanaman, kita sterilkan dulu, kemudian baru kita tambahkan agen hayati yang dia punya fungsi ataupun manfaat baik untuk tanaman yang kita tanam. Seperti itu, Vi. Simpel kan? Jadi ini nggak langsung dipindahkan ke sini? Kita tunggu dulu dia 2 minggu. 2 minggu, tapi dijaga kelembabannya. Oke, terima kasih banyak sudah memberikan banyak ilmu yang saya tidak tahu dan menjadi tahu. Terima kasih. Oke, siap. Kalau gitu saya pamit dulu, nanti tak praktekkan di rumah. Oke, selamat mencoba ya, Vi. Ya. Semangat berkebun. Ternyata mudah kan sobat? Pastikan untuk menggunakan media tanam yang berkualitas dan sesuai supaya menjadikan tanaman lebih subur.